Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian atau pengajian takrib. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dengan ridha Allah. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Monggo Ustaz, antum langsung baca. Ini agak panjang. Ayat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu alal khuffaini jaizu fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin falau ajnaba aw damiyat ritsluhu fa aradal masha ya ritsluhu fa aradal masha badalan an ghuslir rijli lam yujzi balla budda minal ghusli fa as'ara qawluhu jaizun anna ghuslal rijlaini afdalu minal mashi wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadihima faqat illa an yakuna fakidal akhra. Ukhra. Nama tak? Ukhra. Ukhra ya. Fakidal ukhra. Fakidal ukhra. Ini di kanan ya. Iya. Bisalah satin saro ito ang yabtadi'a ay as-sakhsu labsuhuma ba'da kamalit toharoti falau gosala ritslan wa albasaha khuffuha summa fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi walau ibtida'u lubsahuma ibtida'a ya. Oh ibtida'a tuh ya. Walau ibtida'a labsahuma ibtada'a. Walau ibtada'a labsahuma ba'da kamalit toharoti summa ahdatha qabla wusulir rijli qadamal khuffi lam yujzil mashi wa an yakuna ayyil khuffani satiraini lima hali guslil furudi minal qadamaini bi ka'baihima falau kana dunal ka'baini kal mudasi. Itulah mudasi ya. Ya, kal madasi ini. Kal madasi. Ya. Lam yakfil mashi alaihima. Mashu. Lam yakfi al mashu kan. Oh iya. Lam yakfil mashu alaihima. Wal muradu bisatiri hunna haid. Hunna bukan hunna ya. Oh hunna ya. Ya, bisatiri hunna. Oh. Di sini ya. Bisatiri hunna hailu. La mani'ul ru'yata. Nah, yang bagian ini di kitab saya ada yang dihapus. Nah. La mani'ul ru'yata itu langsung wa an yakuna satru min jawanibil khuffaini. Iya benar. Benar ya, wa yakuna al sitru. Iya betul itu. Benar. Ya, wa yakuna al sitru min jawanibil khuffaini. Min asfala. Oh iya, yang asfala itu dihapus. Wa an yakuna satru min asfala wa min jawanibil khuffaini. Ya. Ya, benar.
La min a'lahuma. La min a'lahuma wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yo. Litarot dudi musafiri fi hawaijihi min khattin watar halin. Wa yu'khadhu min betul lah. Wa yu'khadhu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu na'ani ya. Yamna'ani nufudal ma'i wa yastaratu aidan taharatuhuma walau labisa khuffan ya betul ya, walau labisa khuffan fauqa khuffin lisiddatil bardi. Masalan fa in kanal a'la sholihan lil mashi dunal asfali sahal mashu alal a'la wa in kanal asfalu sholihan lil mashi dunal a'la fa masahal asfala sahha awil a'la fa wasalal balalalil balalu ya fa wasalal balalu lil asfali sahha in qasadal asfala au qasadahuma ma'an la in qasadal a'la faqat wa illam yaksud wa illam yaksud wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlati ajza'a fil asohi. Ya sudah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Ustaz Agus satu. Ustaz Agus. Barakallah. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, lanjut saja. Kan hanya 1 jam ini ya. Iya. Biar cukup. Halamannya halaman berapa Tat Afwan? Halaman 7 ya. Kitab kuning halaman 7 ya. Paling bawah. Paling bawah. Ketemu dah ya. Paling bawah. Ini tulisannya ini ya. Ya, yang baris itu. Oke. Lanjut. Udah ketemu ya? Bentar. Kitab kuning ya? Iya, sudah kasih yang dari antum itu Tat. Oh, nggih, alhamdulillah. Sudah ya? Sebentar. Halaman 7 ya, paling bawah. Sudah. Ketemu dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab baru wal mashu alal khufaini wal mashu mengusap alal khufaini atas khuf sepatu itu aja ya. Sepatu. Ya. Jaizun boleh. Fil wudu'i untuk wudu. Antum artikan saja. Iya, Bagus. Antum terjemahkan tuh ya. Iya, pelan-pelan. Iya, makanya anak pelan-pelan. Wal mashu mengusap alal hufaini atas sepatu atau huf jaizun boleh fil wudu'i untuk wudu atau pada wudu. La fi huslin bukan mandi fardin, mandi wajib. Au naflin atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin. Wala juga tidak fi izalati najasatin menghilangkan najis. Kalau seandainya ajnaba junub au damiyat atau berdarah, keluar darah ya. Damiyat. Au damiyat atau keluar darah. Rijluhu kakinya. Rijluhu. Oh, betul. Rijluhu. Kakinya. Fa'arada dan ingin al-masha mengusap
Aroda. Fa'aroda ingin al-masha mengusap badalan sebagai ganti an ghusli rijli dari mengusap an ghusli rijli membasuh kaki lam yujzi tidak cukup bal tetapi la budda harus minal ghusli membasuh wa asy'ara mengsiarkan atau syiar ya meramaikan kaulahu ucapan musannaf jaizun jaiz anna ghuslar rijlaini anna sesungguhnya ghuslar rijlain membasuh kedua kaki afdalu lebih utama minal mashi dari mengusap wa innama hanya saja ya juzu boleh mashul khufain mengusap sepatu dua sepatu ya la li ahadihima bukan salah satu keduanya la li ahadihima bukan salah satu keduanya fakot saja illa kecuali ayyakuna ada faqidal ukhra yang lain itu tidak ada faqidal ukhra tidak ada yang lain. Ya, ikhwan rahimakumullah, sekarang kita nyampe pembahasan mengusap sepatu. Ini sebenarnya rangkaian daripada wudhu. Waalaikumsalam, Ustaz Rifki Ardiansah. Monggo Ustaz, enggak apa-apa Ustaz. Halaman 7 nggih Ustaz. Jadi bab mengusap sepatu ini rangkaiannya urutannya sama dalam mempelajari tentang wudhu. Nah, kita boleh mengusap sepatu itu sebagai ganti dari rukun wudhu, yaitu apa? Membasuh kaki. Jadi salah satu di antara rukun wudhu itu harus membasuh kaki. Nah, membasuh kaki ini boleh diganti dengan mengusap sepatu kalau kaki kita menggunakan sepatu. Nah, kebolehan ini Ustaz itu hanya berlaku untuk wudhu saja. Tidak untuk mandi wajib atau mandi sunnah. Juga bukan untuk menghilangkan najis. Andai kata ada orang yang junub, entah itu karena iltiqaul hitainain suami istri bertemu atau haid atau nifas, maka tidak boleh mengusap sepatu. Harus dihilangkan najis besarnya itu dengan wudhu atau dengan junub mandi besar. Jadi saya ulang, kebolehan mengusap sepatu sebagai ganti dari membasuh kaki pada waktu wudhu itu hanya berlaku untuk wudhu saja, tidak yang lainnya. Sampai sini bisa ditangkap nggak, Ustaz? Bisa. Andai kata kakinya itu keluar darah, kemudian dia ingin mengusap saja, tidak dibasuh, maka tidak cukup, tidak boleh. Harus tetap dibasuh. Nah, nanti pada waktu membahas kaki yang terluka, diperban dan sebagainya, ada pembahasan lain. Ya. Bukan bab mengusap sepatu ini, tapi mengusap perbannya nanti. Itu ada bahasan lain.
Kita bahas nanti. Ini konsentrasi kita pada yang khuf ini. Wa as'ara qaulahu jaiz. Di situ ada kata-kata jaiz. Jadi mengusap sepatu pada waktu wudu itu jaiz, boleh. Itu yang dimaksud berarti kata-kata boleh itu tidak lebih baik daripada membasuh kaki. Jadi kalau boleh, ya boleh dilakukan. Tapi bahasanya di sini afdhalu minal mashi, membasuh kaki normal dengan membasuh kaki salah satu rukunnya itu lebih afdhal, lebih baik. Nah, kebolehan mengusap sepatu ini keduanya, Sab. Jadi hendaknya salah satu, yang kanan saja atau yang kiri saja, enggak, tapi kedua-duanya. Kecuali mohon maaf kalau salah satu hilang. Contoh, mohon maaf, mungkin kakinya hanya satu, pincang dan sebagainya. Ini enggak apa-apa, hanya satu yang diusap. Nah, kita lanjutkan. Kemudian bisalah sati syara'ito. Kebolehan mengusap sepatu pada waktu wudu itu syaratnya ada 3. Bisalah sati syara'ito dengan 3 syarat. Ayyabtadi'a, hendaknya memulai asasu orang lubsahuma, memakai hufnya ba'da, setelah kamali toharoti, sempurnanya suci. Kalau ghusala, seumpama membasuh rajulan, seseorang, wa albasaha, dan memakai sepatu, wa albasaha, dan memakainya hufuha, sepatunya, summa, kemudian, fa'ala, melakukan, bil ukhra, yang lain, kadzalika, begitu juga, lam yakfi, tidak cukup. Walau ibtada'a, seumpama memulai, lubsahuma, memakai sepatu ya, ba'da kamali toharoti, ba'da, setelah kamali toharoti, sempurnanya suci, summa, lalu ahdasa, hadas, qabla, sebelum usuli rijli, sampainya kaki, qadamal huffi, telapak sepatu, lam yajzi, tidak cukup, al-mashu, mengusap. Dah, penjelasannya. Boleh mengusap sepatu tatkala kita wudu, mungkin karena dingin gitu ya, atau dalam perjalanan yang sulit untuk dilepas sepatu kita itu boleh. Karena sepatunya kayak sepatu tentara gitu ya, diikat, sulit untuk dilepas, ya boleh diusap aja pada waktu wudu, itu boleh. Nah, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamali toharoh. Itu hendaknya memulai memakai sepatunya itu setelah dia punya wudu yang sempurna. Jadi pada waktu pakai sepatu itu dia dalam keadaan punya wudu. Oh gitu ya, berwudu dulu berarti. Ya, punya wudu dulu saja. Kalau ghusala rajulan wa albasaha khuffaha summa qabla al-ukhra, seumpama ada orang yang membasuh kakinya satu gitu saja. Kemudian dia pakai sepatu kanan gitu ya. Summa fa'ala bil ukhra, kemudian dia melakukan juga yang kiri.
maka lam yakfi, maka tidak boleh. Maksudnya begini, Sa. Wudhu itu kan dimulai dari apa kemarin, Sa? Dari apa, muka ya? Muka. Nah, sampai terakhir kaki kan? Kaki. Nah, ini kakinya baru kanan tok, Sa. Yang kiri belum. Kanan, kemudian dia langsung pakaikan sepatu. Nah, ini tidak boleh. Karena belum dianggap sempurna wudhunya. Bisa ditangkap nggih? Ya, ya. Ya. Jadi harus sempurna benar wudhunya. Sah dia punya wudhu, sah dia dalam keadaan suci, baru dia pasang sepatu keduanya itu. Itu yang dimaksud. Kemudian, walau ibtada alubsahuma ba'da kamal tohara sum'ahdasa, seumpama dia walau ibtada alubsahuma ba'da kamal tohara, dia memakainya itu setelah sempurnanya bersuci, sum'ahdasa, kemudian dia batal. Qabla wusul qadamal khuf, sebelum kakinya itu dipasangkan sepatu, lam yaji al-mashu, maka tidak cukup juga. Jadi dia sudah untuk sempurna ya, sudah sah wudhunya. Kemudian dia pasang sepatu kanan ya. Kirinya belum terpasang, kok kentut. Nah, tidak boleh. Artinya kan dia belum punya wudhu juga gitu. Meskipun dia udah masang. Tapi kan pada waktu masang itu belum selesai dia sudah batal. Nah, ini yang dimaksud. Sempurnanya toharoh, sempurnanya dia punya kesucian itu ditandai dengan dia tidak batal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua. Wa ayyakuna, hendaknya ada al-hufani, dua sepatunya, satiroini, menutup, ada boleh dibaca satiroini, boleh satirin aja ya, menutup. Lima hal ghuslil fardi, lima hal terhadap tempat yang wajib dibasuh, minal qudamaini, dari telapak kaki, bika baihima, sampai mata kaki, walau kana, seumpama ada dunal ka'baini, di bawah mata kaki, walau kana, itu balik pada hub sepatu ya. Walau kana, seumpama ada sepatu dunal ka'bain, di bawah mata kaki, kalmadasi, kayak sepatu biasa, kayak sepatu solin gitu ya, di bawah mata kaki ya. Lam yakfi, tidak cukup, Tidak cukup. al-mashu, mengusap, Mashu. alaihima, keduanya. Oke. Wal muradu, yang dimaksud, wal muradu maksudnya, bisa tiri, dengan satir, guna di sini al-hailu, penutup, hail, penutup atau penghalang. La mani ru'yati, bukan penghalang pandangan. La mani ru'yati, bukan penghalang pandangan. Wa iyakuna, meskipun ada asitru, penutup, min asfala, dari bawah, wa min jawanibil hufain, dari sisi sepatu huf, la min a'lahuma,
La bukan min a'lahuma, dari atasnya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, sepatunya itu atau khufnya itu harus menutup terhadap anggota tubuh yang wajib dibasuh tatkala wudhu. Karena posisi sepatu adalah di kaki, maka anggota wudhu kaki yang harus ditutup. Sampai mana? Sampai mata kaki minimal. Jadi anggota tubuh kita yang wajib dibasuh tatkala wudhu itu minimal sampai mata kaki. Maka pada waktu kita pakai sepatu, agar boleh diusap, itu syaratnya sepatu itu harus menutup mata kaki. Lebih tinggi lagi di atas mata kaki lebih bagus. Itu syarat yang kedua. Nah, yang dimaksud dengan satir di sini itu al-hail. Itu yang mencegah, ya. Yang menutup air masuk. Bukan yang menghalangi pandangan. Andai kata tembus pandang enggak apa-apa. Yang penting air itu enggak bisa masuk ke kulit gitu ya. Itu yang dimaksud satiron. Mungkin ada bahan sepatu yang terbuat dari kain tembus pandang atau plastik gitu ya, atau karet tembus pandang gitu ya. Nah, tapi ternyata air bisa masuk ke kaki, itu enggak sah, enggak boleh. Jadi syaratnya itu sepatu itu menutup, menghalangi air masuk sampai ke kaki. Dan itu tidak hanya di bawah, tapi dari semua sisi, terutama atasnya. Gitu kan, ya. Dah. Sudah lihat? Syarat 1, 2 sudah bisa ditangkap, nggih? Lanjut? Lanjut, Tad. Lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga. Wa ayyakuna, hendaknya ada. Huf ya. Balik kepada huf. Wa ayyakuna, hendaknya ada. Mimma, dari sesuatu. Yumkinu, memungkinkan. Tatabu'ul masyi. Tatabul masyi, tatabu itu terus-menerus bisa dipakai berjalan, alaihima, keduanya. Tatabu'ul masyi, berlanjutnya perjalanan, ya. Alaihima, atas keduanya. Bitaraddudi musafirin, karena bolak-baliknya perjalanan. Fi hawaijihi, dalam kebutuhannya. Min hatin, dari berhenti. Watarhalin, dan pindah. Wa yukhadu, diambil. Min kalamil musonnifi, dari ucapan atau dari kalam musonnif, pengarang. Kaunuhuma, keberadaan keduanya, sepatu. Qawiya, ini kuat. Bihaisu, sekiranya. Yamna'ani, mencegah. Nufudal ma'i, tembusnya air. Wayustarotu, disyaratkan. Boleh wayustaritu, wayustarotu aja. Wayustarotu, disyaratkan aidon juga. Toharotuhuma, kesucian keduanya. Ya, sampai situ dulu. Sekarang syarat yang ketiga, agar kita bisa atau boleh mengusap sepatu, mengganti, membasuh kaki, itu hendaknya kedua sepatu itu kuat
layak dipakai untuk berjalan jauh. Maksudnya berjalan jauh gimana? Ya untuk berhenti, untuk berjalan, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu paling enggak bahan sepatunya atau sepatunya itu sendiri harus kuat. Baru dipakai 1 kilo jalan udah jebol. Nah, ini enggak boleh, enggak sah. Karena ini kan nanti hitungannya kan berhari-hari, minimal 1 hari 1 malam atau sampai 3 hari 3 malam. Sehingga harus benar-benar kuat sepatunya itu. Nah, dari ucapan musonef, wa yukhadhu min kalam musonef kaunuha qawiyan bihaisu yamna'ani anufudal ma. Yang dimaksud kuat di situ itu ya ada yang mengartikan mencegah dari tembusnya air masuk ke kaki. Dan juga disyaratkan harus suci, harus bersih sepatunya itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Walau seumpama bisa memakai hufan sepatu, fauqa hufin, di atas sepatu, lisiddatil bardi, karena sangatnya dingin, masalan, contohnya, fa'in jika kana ada al-a'la atas, solihan baik atau layak, lil mashi untuk diusap, dunal asfali bukan yang di bawah, bukan yang bawah, soha sah al-mashu mengusap, alal a'la atas yang atas. Wa in jika kana ada al-asfalu yang bawah, solihan baik atau layak, lil mashi untuk diusap, dunal a'la bukan yang atas, famasaha lalu mengusap, al-asfala yang bawah, soha sah, awil a'la atau mengusap yang atas, fawasola lalu nyampe, al-balalu basah, lil asfali ke bawah, soha sah, in qasoda jika berniat al-asfala yang bawah. Au qasodahuma atau berniat keduanya. Qasoda itu bermaksud berniat ya. Maksud itu dari kata-kata qasoda. Ma'an bersamaan. La bukan, in qasoda jika bermaksud atau berniat al-a'la yang atas fakot saja. Wa illam yaksud, wa in jika lam yaksud tidak bermaksud, tidak berniat, wahidan salah satu atau satu minhuma dari keduanya, bal qasada tapi bermaksud atau berniat, al-masha mengusap, bil jumlati secara keseluruhan, ajza'a cukup, bil asohi menurut pendapat yang sahih, yang kuat, menurut pendapat yang kuat. Nah, maksudnya bagaimana ini? Ini ada orang ternyata pakai sepatunya itu tidak hanya satu. Mungkin yang satu
harus ditambahi sepatu yang kedua. Loh kok bisa kayak gitu? Dicontohkan oleh musonef di sini karena lisiddatil bardi, saking sangatnya dingin ya. Boleh. Jadi tidak hanya jaket yang tebel, sepatu pun tuh boleh tebel, boleh dirangkepi juga. Nah, kalau ada kasus semacam itu, ada orang pakai 2 sepatu. Gimana? Fa in kana a'la sholihan lil masih, jika yang atas, artinya sepatu yang atas, ada 2 sepatu ya, ada sepatu bawah, sepatu atas. Maksudnya 2 sepatu tuh dipakai sekaligus gitu ya. Kalau yang atas itu sholihan baik, layak untuk diusap, bukan yang bawah, mungkin yang bawah itu jebol dan sebagainya ya. Maka soha al-mashu alal a'la, maka sah mengusap sepatu yang baik saja, yang atas. Nah, sekarang dibalik, wa in kana al asfalu sholihan, jika yang bawah itu yang baik, yang layak untuk diusap, bukan yang atas. Pamasaha al asfal, kemudian dia mengusap yang bawah, soha maka sah. Ulang, pelan-pelan dulu. Kalau ada orang pakai 2 sepatu sekaligus, bagaimana cara ngusapnya? Nah, lihat. Kalau yang sepatu atas itu yang layak baik memenuhi syarat untuk diusap, maka boleh dia ngusap yang atas saja, sah. Tapi kalau yang layak, yang baik itu yang di bawah, maka yang harus diusap ya harus yang bawah. Yang atas biarkan aja. Pokoknya mana yang diusap itu yang layak. Kalau ada lubang-lubangnya ditaruh di atas, maka yang diusap ya yang di bawah, yang tidak ada lubangnya. Ini maksudnya. Jadi ngusap atas karena yang atas layak, sah. Atau ngusap bawah karena bawah yang layak, yang baik, sah. Nah sekarang gimana? Soha awil a'la fawasola al balal lil asfal. Nah ini mengusap yang atas, tapi yang baik itu yang bawah, tapi yang diusap atas. Dengan catatan fawasol al balal, basah airnya itu bisa tembus ke bawah, ke hub, ke sepatu yang bawah, soha maka sah. Jadi 2 sepatu itu yang layak itu yang bawah, tapi dia ngusap yang di atas. Itu boleh asalkan airnya itu nyampe ke bawah. In qasada al asfal. Kalau dia niatnya memang membasuh yang bawah. Oh, saya memang niat basuh yang bawah, tapi lewat atas enggak apa-apa karena ini nanti air tembus ke bawah. Nah, itu boleh. Au qasadahuma, atau menyengaja keduanya. Biarlah tak basuh dua-duanya atas dan bawah. Itu boleh. Ma'an ya, bersamaan. La in qasada la faqat. Kalau dianya sengaja bermaksud mengusap yang atas tok, maka tidak sah. Karena yang dianggap baik tadi itu adalah yang bawah. Wa ilam yaksud wahidan minhuma, kalau dia tidak bermaksud salah satu dari keduanya, tapi dia membasuh secara keseluruhan, sudah pokoknya ini kan satu bagian ya, atas bawah tidak mau tahu saya, yang penting tak basuh semua. Ajza'ah, maka dianggap cukup fil asohi menurut kaul yang paling sahih. Agak rumit ya. Jadi ringkasnya begini, Zat. Ada orang karena saking dinginnya maka dia harus pakai sepatu 2. Nah, bagaimana memperlakukan mengusapnya, mengganti wudhunya itu? Maka yang pertama, kalau lihat dulu mana yang layak, yang baik. Kalau yang layak, yang baik itu adalah yang atas, maka diusaplah yang di atas. Tapi kalau yang layak itu di bawah, maka usaplah yang bawah aja gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang layak itu yang bawah, ternyata dia ngusap dari atas. Lihat, boleh dengan catatan air yang di atas usapan itu bisa tembus ke bawah. Ya, enggak harus sampai ngucur airnya, enggak. Yang penting bahalalnya itu, basahnya itu bisa tembus ke bawah, ke sepatu yang di bawah itu. Kalau memang niatnya itu ngusap yang bawah.
dimulai dari atas juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia hanya niat ngusap yang atas, padahal yang sah, padahal yang baik itu yang bawah, maka enggak sah, enggak cukup. Beda lagi kalau dia niatnya udah pokoknya ini satu kesatuan, atas bawah termasuk dianggap satu, maka dia mengusap itu udah cukup. Ada yang mau disampaikan ya sebelum lanjut? Sama-sama baik sepatunya. Ya, pilih salah satu atau ya diniati satu paket itu aja ya. Kalau sama-sama baik diniati aja yang atas atau yang bawah. Kalau enggak mau ruwet ragu ya udah niati ini satu paket itu aja, ini satu keseluruhan gitu. Cukup ya. Cukup ya? Tanya Tat. Oke, monggo. Ya, kaitannya di masalah sepatu, kalau bisa kita lihat itu contohnya apa kalau sepatu yang rangkap 2 di zaman saat ini nih? Ya, mungkin sepatu Yang ukuran memenuhi syarat. 39 sama ya, karena ini dingin saja atau mau mendaki gunung. Oh, lihat situasi berarti ya, daerahnya itu mungkin ya. Ya, ini kan ya kalau dulu di Mekah itu kan perjalanan jauh saat sepatunya orang dulu itu kan ribet saat pakai tali, pakai apa kan. Jadi karena perjalanan jauh harus buka sepatu dan sebagainya kan ribet. Nah, kalau kasus di sini itu mungkin kasus yang cocok adalah kasus dingin dan sebagainya gitu ya. Nah, antum ke gunung, ke Kawah Ijen gitu ya. Nah, ini kalau antum atau anak punya penyakit rematik ya gitu ya. Kalau ini sampai kaki saya ini enggak ketutup sepatu, maka nanti akan bahaya. Tulangnya ini sangat sakit kan gitu ya. Maka saya pakai sepatu satu, masih kurang kan? Nah, saya pakai ukuran 39 sama 40, tak double gitu ya. Oh, gitu maksudnya. Nah, itu ya. Iya. Terus bahasa Jadi, ngusap tadi, ngusapnya itu kalau bisa ngusap kan tidak akan mungkin masuk ke dalam, Tat. Air kan itu kan masih sedikit. Iya, nanti ada ngusapnya kayak apa gitu. Jadi nggak perlu sampai airnya ngalir. Gimana masuk ke dalam, kalau masuk ke dalam berarti kan airnya banyak yang dikucurkan ya. Oh, enggak begitu. Nanti itu kan ibarat gitu ya. Jadi umpama kalau ada 2 sepatu kan ya. Ya. Nah, yang atas itu kira-kira kalau dikasih air tuh bisa merembet ke bawah gitu. Enggak berarti langsung airnya netes ke bawah semua gitu. Iya. Terus usapan ini kan gimana, Kat? Cara mengusapnya itu bagaimana, Tat? Cara ngusapnya nanti, itu pas ada ya? Ada nanti di bawah. Oh iya, baik, lanjut dah. Iya. Ya. Kurang 15 menit ya. Saya agak percepat ya. Oke, Tat. Ya. Sampai mana tadi ya? Nah. Sampai mana ya? Wayum sahu ya. Wayam sahu. Nah, ini dah waktunya. Ya, wayam sahu mengusap al-mukimu, orang mukim. Orang di rumah ya. Lawannya musafir. Yauman, 1 hari, walailatan, 1 malam. Wayam sahu al-musafiru, mengusap al-musafiru musafir, salah satu ayamin, 3 hari bilaya lihinna, dengan malamnya. Ya. Al-muttasilati yang nyambung, biha dengannya. Sawaun, sama saja, taqaddamat dahulu, au ta'akharat, atau akhir. Maksudnya ini 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu dimulai dari awal hari atau akhir hari gitu loh, Ustaz ya. Apakah di pagi hari atau di malam hari mulainya itu sama saja boleh. Nah, wa ibtidaul muddah, dimulainya masa. Nah, masanya dimulai kapan? Tuhsabu dihitung min hinin, min dari hinin ketika yuhdisu hadas. Ai maksudnya min dari inqidha'il hadasi, munculnya atau timbulnya hadas al-kain yang ada. Ba'da tamami, ba'da setelah tamami sempurnanya labsil khuffain, memakai sepatu. La bukan min ibtida'il hadasi. La bukan min dari ibtida'il hadasi, mulainya hadas.
Wala dan bukan juga min waktil mashi, waktu mengusap. Wala juga bukan min ibtida'il labsi, mulainya memakai. Nah, sampai situ dulu. Nah, sekarang orang yang di rumah itu boleh mengusap itu 1 hari 1 malam waktunya. Sementara orang musafir itu punya hak 3 hari 3 malam. Yang nyambung tentunya. Nggak boleh, saya pakai 1 hari dulu, hari Kamis. Jumatnya saya nggak pakai. Kemudian Sabtu, nggak boleh gitu, ya harus nyambung. Nyambung. Ya, Senin, Selasa, Rabu ya gitu ya. Sawaun taqaddamat atau ta'akharat. Apakah dimulai dari awal atau akhir hari itu sama saja. Nah, sekarang hitungnya bagaimana? Wabtida'ul muddah tuhsabu min hinin yuktisu. Jadi masa 1 hari atau 3 hari itu ya dihitung sejak dia dia batal, dia hadas. Tadi kan begini, syarat yang pertama itu kan dia pakai pada waktu sudah punya wudhu. Contoh aja, Ustaz Agus ini pakai sepatu itu jam 11 siang. Ya. Nah, ternyata beliau itu hebat, sampai Isya baru batal wudhunya. Oke? Ya. Nah, ngitungnya ya mulai batal itu, Ustaz. Berarti besok Isya lagi baru selesai. Oh. Masih punya hak antum. Bisa ditangkap ya? Iya. 24 jam ya. Ya, 24 jam ngitungnya itu dari batal Isya tadi. Bukan antum hitung sejak antum pakai pertama kali. Ya, gitu ya? Ya. Nah, yang orang musafir ya tinggal ngalikan 24 jam kali 3. Berarti kalau umpama Ustaz Agus musafir pergi ke mana? Puncak Himalaya sana gitu ya. Ya 3 hari 3 malam. 3 malam. Sejak Isya itu gitu ya. Nah. Wal asi, orang yang bermaksiat bisafari dalam perjalanan, wal haim, orang yang pengembara ya tanpa tujuan yang jelas gitu ya. Atau di kitab lain itu diartikan orang yang tersesat gitu ya. Yamsahani, keduanya mengusap masha mukimin, usapan orang yang mukim, berarti hanya 1 hari 1 malam. Jadi orang yang perjalanan maksiat saat ini di bab ini loh ya. Iya. Kalau di bab lain, alam ya, maksiat itu masih kena hukum apa enggak? Keringanan. Tapi di sini orang yang umpama mohon maaf judi, atau contohnya mohon maaf wanita yang dia dalam perjalanan tanpa izin suami ya, 1 hari 1 malam ya ditemani oleh istrinya, suaminya atau mahramnya, itu kan dalam maksiat dia. Nah, itu juga masih punya hak. Tapi hanya 1 hari 1 malam. Sama juga orang pengembara yang tidak ada tujuan yang jelas. Kita itu mau kemanapun harus jelas tujuannya, sehingga safar kita itu dianggap sah dalam agama dan berhak mendapatkan hukum-hukum keringanan safar itu ya mungkin thalabul ilmi atau mubah dagang dan sebagainya. Kalau yang tidak jelas ya harus hati-hati kita. Nah, sekarang kita wadaimul hadasi. Nah, sekarang bagaimana orang yang punya wadaimul hadasi? Orang yang terus berhadas, mungkin apa ya, sering kencing ya, beser atau sering kentut gitu ya, itu namanya daimul hadas. Kurang 9 menit saja. Wadaimul hadasi, orang yang tetap punya hadas. Jika ahdasa hadas ba'dalub silhufi, setelah memakai sepatu, hadasan akhara, hadas lain, ma'ahadasihi adaim, ma'ahadasi bersama hadasi, hadasnya adaim yang tetap ya.
Qabla ayyusolliya, qabla sebelum ayyusolliya sholat bihi dengan tadi fardhon, sholat fardu, yamsahu maka boleh dia mengusap. Wa yastabihu dimubahkan atau dibolehkan ma apa kana ada yastabihu yang dibolehkan juga. Lau jika bagia ada atau tetap tuhruhu kesucinya. Alladzi yang la bisa memakai alaihi atasnya hufaihi sepatunya. Wa huwa dia fardun satu kali sholat fardu, wa nawafilun dan beberapa sunnah, sholat sunnah maksudnya. Kalau seumpama sholat bituhrihi dengan sucinya kesuciannya, fardhon satu kali sholat fardu, qabla sebelum ayyuhdisa batal, masaha boleh mengusap, wastabaha dan boleh melakukan an-nawafila, sholat-sholat sunnah fakot saja. Nah, ini sekarang bahas orang yang daimul hadas ya. Mungkin sering kencing atau sering kentut, sudah tidak bisa. Itu kan ada orang yang kalau habis operasi operasi anus ya. Itu kan tidak bisa nahan kentut ya. Jadi mohon maaf klepnya itu sudah dol. Jadi pada waktu mau kentut mau apa tuh ya udah langsung. Gimana ya? Iya betul Ustaz. Iya kan? Iya. Nah, orang kayak gitu gimana, Ustaz? Kalau untuk lain lagi ya, sekarang kita bahas yang sepatu ngusapnya. Nah, wa daimul hadas idza ahdasa ba'da lubsil khufi hadasan akhar ma'a hadasi adaim qabla yusalliya fardhon wa yamsahu wa yastafihu makana yastafihu. Jadi dia orang yang punya hadas tetap, sering kencing, sering kentut, itu pada waktu dia memakai khufnya saja, memakai sepatunya, hadasan akhor dengan hadas yang lain, maksudnya itu ada hadas selain yang sudah menjadi kebiasaannya itu, qabla ayyusolliya bihi sebelum dia sholat dengan status kesuciannya itu, maka dia boleh mengusap dan melakukannya itu hanya satu sholat fardu. Kemudian dan beberapa sholat sunnah aja. Jadi tidak dihitung harian atau 3 hari seperti musafir maupun seperti mukim. Itu kesimpulannya saja. Saya ulang. Jadi haknya itu hanya satu kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah selagi dia belum batal. Jadi tangkap saja. Iya. Saya ulang, orang kalau sering kencing dan itu memang menjadi unsur syar'i bagi dia atau sering kentut, itu mengusapnya itu tidak berlaku 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, tapi hanya berlaku 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Asalkan belum batal. Lagi? Tapi kalau batal wudhu lagi ya Nat ya? Iya, kalau batal wudhu lagi. Boleh gitu. Nah, kalau wudhu lagi kan berarti ngusap lagi kan gitu, Ustaz. Iya kan? Iya. Ya, kita makanya bersyukur, Ustaz. Ada saudara saya itu, Ustaz. Sampai mohon maaf, sampai cerai ya. Kenapa? Yang laki malu. Saudara dari mertua itu ya. 2 itu sampai diceraikan karena apa? Mohon maaf, pada waktu itu tidak bisa nahan. Malu ya. Kita mohon maaf, satu saja onderdil kita kalau sudah diambil Allah itu ya begitu saja risikonya. Kita bersyukur masih lengkap ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetap jaga sampai kita dipanggil kelak ya. Sempurna semua anggota tubuh kita. Amin. Oke.
Kemudian wa in masaka asasu fil hadori. Ini tinggal 5 menit Zat, nanggung. Tinggal 3 menit. Saya tutup aja ya sampai sini ya. Jadi ya daripada nanti tidak maksimal ya, tidak apa-apa, kita nyantai. Penting tertib 1 jam 1 jam gitu. Siap. Nggih, Satari nggih, saya tutup ya, tidak apa-apa ya. Iya, Zat. Nggih, karena Satari mau belajar ngopi ya sama teman-teman itu Bonto. Sebelum Ana tutup, mungkin ada yang mau disampaikan ya? 3 menit terakhir. Ini, maaf ini kan ada rekamannya tadi ya, boleh nanti di review lagi ya untuk belajar. Iya, diupload nanti diupload. Oh iya. Iya, alhamdulillah Satari didokumentasikan mulai dari awal tuh. Mudah-mudahan jadi jarinya kita semua ya. Amin. Amin. Sudah saja. Sudah ya. Kita tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sebelum kita akhiri dengan kafaratul majelis, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.